Kenapa berhenti? Berhenti, jangan noleh udah. Nggak dibolehin noleh. Ketika megang pundaknya Sofyan Rudi ini. Nah, yang di belakang sendiri ini ada yang megangin juga pundaknya. Dipegangin, aduh, kayak ada yang megang. Nah, di pundaknya ini ketika Rudi menoleh, seperti tangan warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ri di channel Mistis dan Teror. Saya akan melanjutkan cerita kedua tentang pendakian Argo Puro, yaitu seseorang yang membawa bunga edelweiss dan sampai di rumahnya meninggal. Sebelum lanjut ke ceritanya, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Doa selesai. Saya akan melanjutkan tentang Riku dan Sofyan Rudi yang berada di Cikasur. Nah, ketika malam hari mereka camp di tempat itu di Sabana Cikasur. Ya, seperti ada orang yang minta tolong di sana. Tapi yang keluar hanya Riku. Ketika keluar, dia melihat seseorang memakai seperti noni-noni Belanda. Jalannya cepat di dekat tendanya, padahal sekitar 10 meter. Ketika senternya diarahin ke orangnya, dia kaget karena melihat hantu. Dimatikan senternya, lalu bilang ke teman-temannya, kalian tadi masa gak dengar ada orang minta tolong? Dan mereka berdua itu emang benar-benar gak tahu kalau ada orang minta tolong. Nah, bangun mereka bertiga semuanya. Kamu jangan ngawur. Yang ngecamp cuma kita bertiga aja, gak mungkin ada orang lain. Ya gimana namanya juga mendengar orang minta tolong waktu tidur-tiduran kan mesti otomatis kaget. Dan yang kaget ini hanya Riku. Nah, ketika itu Sofyan ini yang gak bisa tidur. Riku dan Rudi udah mulai tidur, Sofyan ini gak bisa tidur sampai jam 1 malam. Lalu keluar untuk membuat minuman karena ya mau buat susu kayak gitu. Ketika mau buat susu, Sofyan ini dibisikin lagi, kenapa kalian gak turun? Seperti itu di dalam, ya di dekat kupingnya kayak gitu. Nah, otomatis Sofyan kaget lalu matiin kompornya, langsung memakai selimutnya yaitu SB-nya, langsung masuk ke dalam. Pagi harinya Sofyan ini gak mau melanjutkan perjalanan karena udah 2 kali kejadian. Yang pertama di pos 1, yang kedua di Cikasur itu untuk disuruh turun.
Ini masuk hari ketiga. Sofyan udah benar-benar gak mau melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Rudi sama Riko ini sepakat, kalau kamu gak mau ikut sampai ke atas, kamu nunggu di sini aja ya. Aku sama Rudi mau lanjut perjalanan. Otomatis Sofyan takut, ya harus ikut ke puncak. Melanjutkanlah perjalanan. Lalu jam 2 sampai di Cisentor, yaitu ada seperti pos juga, namanya pos Cisentor. Ada pondoknya kayak gini. Nah, istirahat mereka bertiga di situ. Ketika itu ada orang ngambil air. Nah, dan jaketnya itu tetap warna merah. Lalu mereka bertiga melihat semuanya, melihat orang itu ngambil air. Nah, udah mulai curiga mereka bertiga semua. Nah, ini Yan, katamu pendaki profesional itu yang sendirian, yang kemarin gak ketemu. Ya ini, mas-mas ini. Akan tapi ketika mau disamperin, mas ini ya seperti buru-buru pergi dari tempat itu dan kaburnya dia ke semak-semak dan menghilang di sana. Otomatis mereka bertiga kaget. Aduh, kenapa mas itu lari ke semak-semak? Dan di situ itu ada jalur, yang satu ke puncak, yang jalur jalan setapak juga tapi udah mulai ketutup. Dia lari ke tempat itu, bukan lari sih, jalannya agak cepat. Nah, mau ngejar, gak enak, takut ganggu. Orang itu kenapa ya? Disamperin malah kabur. Oh, di sana udah mulai ini. Nah, udah mulai malam juga, sore hari memutuskan untuk ngecamp. Akan tetapi Riko ini bilang, kalau kita ngecamp di sini, kita paginya nggak nutut sampai puncak karena perjalanannya lumayan jauh. Nah, waktu di jalurnya ini sekitar jam 8. Jalur dari Cisentor menuju, yaitu ada pos namanya Rawambe. Nah, di tengah perjalanan di jalan tanjakan ada orang seperti mengikuti mereka, dan yang di belakang ini adalah Rudi. Rudi ini paling belakang, lalu menepuk pundaknya Sofyan yang berada di tengah. Yan, berhenti. Loh, kenapa berhenti? Berhenti, jangan noleh udah. Nggak dibolehin noleh. Ketika megang pundaknya Sofyan, Rudi ini. Nah, yang di belakang sendiri ini ada yang megangin juga pundaknya. Dipegangin, aduh, kayak yang megang. Nah, di pundaknya ini ketika Rudi menoleh, seperti tangan warna hitam. Otomatis Rudi mendorong Sofyan yang di depan sampai Sofyan ini terjatuh, didorong. Dan posisi Riko agak jauh, sekitar 5 meter di depan Sofyan. Lalu mereka berdua terjatuh kaget dan menoleh ke belakang. Gak ada apa-apa. Lalu Riko turun. Nah, kalian ini kenapa sampai terjatuh kayak gini? Lalu Rudi menjelaskan, tadi ada yang megang pundak saya, jadi aku kaget. Tapi kata Riko, mungkin kamu halusinasi, itu kekurangan minum. Lalu Riko ini mencoba membantu mereka berdua untuk berdiri. Ya udahlah, mending aku aja di belakang kayak gitu. Lalu lanjut perjalanan. Riko di belakang, di depan Sofyan, lalu di tengah Rudi. Melanjutkan perjalanan sampai di Rawambe, mereka camp. Lalu melanjutkan hari keempat sampai ke puncak Rengganis dan Argopuro. Nah, Riko hari keempatnya ini mengambil Edelweiss. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, saya mohon undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.